Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Salinan SPD, dalam pembelajaran jarak jauh SMP Negeri 1 Atap Rimba Karya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang sistem pencernaan makanan. Pada materi sistem pencernaan makanan akan saya bagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama, kita akan membahas tentang zat makanan. Bagian kedua, kita akan membahas tentang organ pencernaan makanan. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang kelainan-kelainan pada sistem organ pencernaan makanan. Baiklah, kita akan bahas satu persatu materinya. Zat makanan atau nutrisi. Nutrisi ini dalam makanan terdapat 7 jenis, yaitu ada karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, serat, dan air. Zat makanan berdasarkan dibutuhkan oleh tubuh dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, ada makronutrisi dan ada mikronutrisi. Makronutrisi merupakan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang banyak. Contohnya, karbohidrat, lemak, dan protein. Sedangkan mikronutrisi adalah nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang sedikit. Contohnya, vitamin, mineral, dan serat. Yuk, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada karbohidrat. Karbohidrat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada karbohidrat dalam bentuk gula atau sering dikatakan karbohidrat sederhana yang terdapat pada buah-buahan, madu, dan susu. Yang kedua, ada karbohidrat dalam bentuk pati atau dikenal dengan karbohidrat kompleks, seperti yang terdapat pada kentang, biji-bijian, seperti pada padi, jagung, dan segala jenisnya. Fungsi dari karbohidrat ini adalah sebagai sumber energi utama. Nah, berikut adalah contoh-contoh makanan yang mengandung karbohidrat. Ada beras, ada gandum, roti, dan kentang. Kemudian zat makanan yang kedua ada lemak. Lemak ini termasuk ke dalam sumber makanan yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang besar. Berdasarkan struktur kimianya, lemak ada 2 jenis, yaitu lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Lemak jenuh biasanya padat pada suhu kamar. Dalam arti, lemak jenuh ini akan membeku pada suhu kamar. Nah, biasanya lemak jenuh ini dapat ditemukan dalam daging, susu, keju, minyak kelapa, dan minyak kelapa sawit. Kemudian ada lemak tak jenuh. Lemak tak jenuh biasanya cair dalam suhu kamar. Biasanya ditemukan dalam minyak nabati serta lemak yang dapat ditemukan dalam biji-bijian. Lemak ini merupakan unit penyimpanan yang baik untuk energi, atau sering dikatakan lemak ini berfungsi sebagai energi cadangan untuk tubuh kita. Nah, berikut merupakan gambar-gambar dari makanan yang mengandung lemak. Yang ketiga, makronutrisi adalah protein. Protein dibagi menjadi 2 jenis, yaitu protein hewani, merupakan protein yang berasal dari hewan, antara lain daging, ikan, telur,
susu, dan keju. Dan yang kedua ada protein nabati. Protein nabati merupakan protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, antara lain kacang kedelai, kacang hijau, dan kacang-kacangan lainnya. Protein ini dibutuhkan oleh tubuh sebagai zat untuk pertumbuhan, mengganti sel-sel yang rusak, dan pembentukan enzim, serta dapat membentukkan hormon dan antibodi. Berikut merupakan gambar-gambar makanan yang mengandung protein. Bisa dilihat ada ikan, ada daging, ada telur, kacang-kacangan, dan sejenisnya. Kemudian, nutrisi atau sumber makanan yang berikutnya adalah vitamin. Vitamin ini merupakan sumber nutrisi yang tergolong ke dalam mikronutrisi. Artinya dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang sedikit. Nah, vitamin ini dikelompokkan menjadi dua jenis. Yang pertama, ada vitamin yang larut di dalam air, seperti vitamin B dan vitamin C. Di sini juga kita harus paham, kenapa setiap kali kita memakan buah-buahan, kita harus banyak minum. Kenapa? Karena buah-buahan ini akan optimal. Vitamin C-nya akan diserap oleh tubuh jika kita banyak minum. Karena vitamin C ini sendiri bisa dilarutkan di dalam air. Yang kedua, ada vitamin yang larut di dalam lemak seperti vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Mungkin pernah teman-teman melihat di saat ada orang tua atau di restoran-restoran merebus daun singkong dengan dikasih sedikit tetesan minyak. Nah, maksudnya dikasih tetesan minyak dalam rebusan singkong itu untuk dapat melarutkan vitamin A yang terdapat pada daun singkong tersebut. Sehingga di saat daun singkong dicerna oleh tubuh kita, vitamin A-nya dapat diserap dengan sempurna. Selanjutnya, nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh berupa mineral. Nah, tubuh kita membutuhkan mineral sekitar 14 jenis mineral. Di antara lain, ada kalsium, fosfor, potasium, sodium, zat besi, iodium, dan zat seng. Mineral yaitu nutrisi yang sedikit mengandung atom karbon. Mineral berfungsi dalam proses pembangunan sel, membantu reaksi kimia di dalam tubuh, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, dan pembentukan serta pemelihara tulang. Berikutnya, mikronutrisi berikutnya yaitu serat. Nah, serat ini bersumber dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Fungsi serat ini untuk menjaga kesehatan pencernaan. Maksudnya, serat dibutuhkan oleh tubuh kita untuk mengikat lemak dan sisa-sisa air yang terdapat di dalam usus besar atau kolon, sehingga dapat dibusukkan oleh bakteri dengan sempurna dengan diikat oleh serat ini. Sehingga di saat sisa-sisa makanan itu dibuang lewat anus, mempunyai struktur sisa yang sesuai, tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu encer. Karena kalau terlalu keras, kita dalam membuang sisa makanan itu disebut dengan sembelit. Sedangkan kalau terlalu encer itu disebut dengan mencret. Nah, mencret dan sembelit ini dapat disembuhkan atau dapat dicegah dengan makan makanan yang banyak mengandung serat. Terakhir, yang dibutuhkan oleh tubuh adalah air. Air ini adalah faktor paling penting untuk keberlangsungan hidup. Karena sel tubuh manusia itu sekitar 60-80%-nya terdiri dari air. Nah,
Air ini dibutuhkan oleh tubuh sebagai pembentuk sel dan cairan tubuh, mengatur suhu tubuh, pelarut zat-zat gizi lainnya, dan membantu proses pencernaan makanan, pelumas, dan bantalan, serta menjadi media transportasi media pengeluaran sisa-sisa metabolisme. Itulah zat-zat makanan atau nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh yang menjadi pokok pembahasan kita hari ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang organ-organ pencernaan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa yang belum paham untuk meninggalkan pertanyaan di kolom komentar. Saya Salinan SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.